Ramadan mencetak orang-orang yang bertakwa. Al-Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa. Orang yang baik adalah orang yang menutupi kejelekan orang lain. Orang yang baik bukan orang yang suka membongkar kejelekan orang. Ciri orang yang tidak baik adalah orang yang suka membongkar kejelekan orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan, kekuatan, kenikmatan bisa saling bertatap muka, saling memaafkan dalam acara halal bihalal STTKD. Kita ucapkan minal aidin al faizin. Semoga lembaran-lembaran kita ke depan insyaallah lembaran-lembaran yang diisi dengan penuh kebaikan, dan semua kesalahan-kesalahan kita dan kesalahan di antara kita dihapus oleh Allah dan diganti dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa berjumpa dengan Ibu Tin Sutinah kita, Masya Allah. Mudah-mudahan beliau diberi sehat, panjang umur dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kesehatan sempurna insya Allah. Begitu pula kepada Ibu Vidiana dan Ibu Indriana, mereka ada di sana semuanya, dan begitu pula istri saya ada di situ. Alhamdulillah. Dan di sini alhamdulillah yang mendampingi saya orang besar, Aditya. Ini besar orangnya, alhamdulillah. Mas Burhan ada di situ, ketua panitia juga, alhamdulillah komplit. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu seperti tadi pembawa acara. Saya ikut aja dengan pembawa acara. Di sini tadi ikrar halal bihalal yang dibawakan Al Mukarrom Al Ustadz Solehan. Alhamdulillah. Untuk gelar anyar, gelar Al Mukarrom Al Ustadz. Dan adik-adik saya, adik-adik Aitam, ya, Ustadz kita, guru kita, masuk duduk di bawah. Dan para hadirin dan hadirat semuanya, minal aidin al faizin. Apa gunanya kita ini mengucapkan atau kumpul di acara halal bihalal? Sebetulnya ini adalah hasil daripada puasa selama 1 bulan. Sebelum sholawat saya akan sedikit cerita aja dulu. Puasa 1 bulan itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Guna Allah memerintahkan kita semua berpuasa, Allah menginginkan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Itu kuncinya. Jadi kalau setelah Ramadan hamba-hamba itu tidak meningkat takwanya, berarti dia tidak mendapatkan hasil apa-apa di bulan Ramadan itu. Dan Ramadan adalah syahrul Quran. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dan Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alif lam mim dalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ramadan mencetak orang-orang yang bertakwa. Al-Quran petunjuk bagi orang yang bertakwa. Siapa ciri-ciri orang yang bertakwa? Nah, tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, ketua panitia. Ciri-ciri orang yang bertakwa di dalam Al-Quran diantaranya, surga itu diciptakan oleh Allah seluas 7 langit dan 7 bumi. Luas luar biasa.
Sungguh heran kalau ada orang di muka bumi ini masih mengkafir-kafirkan orang dan mendoakan orang untuk masuk neraka. Padahal surga itu sangat luas. Kenapa kita doakan orang masuk neraka atau mengkafirkan orang? Lebih baik kita doakan mereka menuju ke surga. Karena surga itu luas, 7 langit 7 bumi. Kalau sampai kita istilahnya di surga itu kita penghuninya cuman kita berdua aja, buat apa? Justru penuhi surga itu dengan kita-kita semuanya. Nah, ciri-ciri orang yang akan memenuhi surga itu adalah orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu iddat lil muttaqin. 7 langit 7 bumi itu dipersembahkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang bertakwa? Ciri-ciri orang yang bertakwa, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Orang yang suka menginfakkan atau menyodakohkan atau memberi kepada sesama. Pemberian itu macam-macam. Pemberian itu bisa harta, bisa ucapan-ucapan yang indah, bisa doa-doa yang baik, bisa senyum. Itu juga pemberian. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi orang itu tidak harus memberikan sedekah atau pemberiannya di waktu dia harus kaya, tidak. Kapanpun dia bisa membantu sesama. Misal, ada seorang kaya menyodakohkan hartanya, misalnya dia memiliki miliaran, dia sodakoh 10 juta. Itu dia baru sodakoh sekian persen daripada hartanya, mungkin 1% atau 0, sekian persen. Ada orang yang tidak mampu, di kantongnya dia punya duit cuma 10.000, dia sodakohkan 5.000, dia berarti telah sodakoh separuh hartanya. Makanya tinggi yang 5.000 daripada yang 1 juta tadi. Karena yang 1 juta dia menyodakohkan 0,00% daripada hartanya. Kalau yang 5.000 tadi dia menyodakohkan separuh dari hartanya, karena dia hanya memiliki 10.000. Alladzina yunfiquna fis sarra, ini penting. Apalagi di zaman COVID-19 ini, banyak orang-orang yang lagi susah. Wajib atas kita, kalau kita ingin dijadikan orang-orang yang bertakwa, maka bersodakohlah. Walaupun dalam keadaan kita ini sempit, tidak memiliki harta yang banyak, semampu kita sodakoh. Minimal jangan mendoakan orang lain jelek dan jangan mengganggu orang lain. Itu sodakoh yang luar biasa. Wes ora ngetokke duit, ya. Wes ora ngewangi apa-apa, ijik ngelek-ngelek, ijik misui. Ini orang luar biasa. Ini tidak ciri orang yang diterima oleh Allah ibadah puasanya. Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha. Orang, ciri-ciri orang yang bertakwa di antaranya orang yang bisa menahan amarah. Orang marah itu Masya Allah, apalagi bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu makanya dikatakan bulan sabar. Ganjarannya sabar itu surga. Nah, berarti setelah Ramadan kita harus juga bisa menahan amarah. Jangan sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Ini bukan orang yang bertakwa. Segala sesuatu selesaikanlah dengan cara yang baik dan benar. Ya, jangan sampai kita ini sedikit ada ngomel, sedikit ngomel. Ini temperamennya orang-orang yang kesetanan. Jangan. Kalau kita ingin dikatakan dan ingin menjadi penghuni surga, yaitu ciri-ciri orang yang bertakwa, orang yang pandai untuk mengatur dirinya supaya tidak marah. Sifat marah itu semua orang punya. Walaupun kiai, walaupun habib, walaupun apa, itu pasti punya sifat marah, ini punya. Cuman yang hebat itu orang bisa menahan amarah. Ini orang hebat.
Kalau ada marah dicul ke kabeh dilepas ini bukan tidak baik, tidak baik. Terutama di dalam keluarga dan rumah tangga. Jangan ada sifat marah. Sayangilah satu dengan yang lain. Yang muda hormat kepada yang tua sayang kepada yang muda. Ini namanya orang yang bisa menjadi penghuni surga. Kalau tidak mungkin, walaupun dia sholat 5 waktu, walaupun dia ibadahnya Masya Allah luar biasa, tapi dia tidak bisa menahan amarah, dan dia selalu menyakitkan orang lain, tempat dia bukan di surga. Makanya ciri-ciri orang surga itu bisa menahan amarah. Ini ciri-cirinya. Mari, apa yang disampaikan Allah ini dalam Al-Quran ini jelas. Karena Al-Quran itu hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran la raiba fi, tidak ada keraguan-raguan. Jangan kita lebih percaya dengan orang tapi lupa dengan Al-Quran. Jangan. Kita lebih percaya dengan beritanya orang-orang yang ada tapi tidak pernah percaya dengan berita Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Wal kadhiminal ghaidha. Yang terlanjutnya, siapa orang-orang yang bertakwa yang akan menjadi penghuni surga? Wal afina 'anin nas, yang suka memaafkan. Memaafkan itu berat. Namanya memaafkan itu bukan kepada orang yang baik. Kalau orang yang baik sudah tidak perlu dimaafkan. Justru memaafkan itu kepada orang yang memusuhi kita, orang yang menyakiti kita, orang yang selalu benci kepada kita, kita maafkan itu. Itu ciri orang surga. Jadi orang surga itu memaafkan orang yang membenci. Namanya memaafkan itu berarti orang yang salah. Bukan memaafkan, kan halal bihalal itu kebanyakan yang ada itu salaman, ngeliling, itu orang tidak punya salah kabeh ini. Wah, salaman. Tapi yang salah tidak mungkin diajak salaman. Ini salah. Justru memaafkan orang yang salah itu adalah orang yang pernah menyakiti kita, orang yang pernah mungkin mendolimi kita maafkan. Soalnya paling sebentar mati ya mati semuanya kok. Ini mungkin tahun lalu kita kumpul seperti ini, sudah ada sebagian orang di dalam kuburnya. Kita juga nanti akan bergiliran masuk ke dalam kubur. Kenapa kita tidak saling memaafkan? Justru kita ini saling mencaci satu dengan yang lain, saling membenci dan saling ingin menguasai. Jangan. Maafkan. Karena orang-orang yang punya salah kepada kita itu dia orang-orang yang lagi lupa. Kita yang memaafkan itu pahalanya luar biasa, walaupun kita benar. Kadang kita ini, tidak bisa, yang salah kan sana, bukan saya. Sana yang sudah minta maaf sama saya. Ini bukan orang baik. Orang yang baik justru dia tidak salah, dia minta maaf kepada orang yang menyalahi dia. Itu orang hebat. Kalau normalnya orang kan yang salah, yang minta maaf ini normal. Tapi yang super hebat adalah yang tidak normal, yang tidak salah minta maaf kepada yang salah. Subhanallah. Wal afina 'anin nas. Ini yang ciri-ciri orang takwa. Jadi ayo, jangan sampai kita ini ada sifat kikir, bakhil sama harta itu. Kayak lihat apa kalau sudah sama harta ini, seakan-akan tidak boleh keluar. Harta itu dikekepi, enggak. Kita bantu orang lain. Harta yang akan menyelamatkan kita adalah harta yang kita keluarkan di jalan Allah dan Rasulnya. Itu yang menyelamatkan kita. Tidak mungkin harta yang di dunia ini akan menyelamatkan. Tidak ada yang bisa menyelamatkan apa yang telah kita keluarkan di jalan Allah dan Rasul. Di jalan Allah dan Rasul ya, bukan dikeluarkan, bukan di jalan Allah Rasul. Di jalan Allah dan Rasul apa? Satu, menghidupi rumah tangga itu termasuk di jalan Allah dan Rasul. Menyukupi keperluan saudara itu juga di jalan Allah dan Rasul. Mencukupi keperluan tetangga-tetangga yang tidak mampu itu di jalan Allah dan Rasul. Menggembirakan anak istri dan memberi nafkah mereka itu termasuk sedekah yang di jalan Allah dan Rasulnya. Jangan dianggap orang memberi uang belanja untuk istri itu sedekah. Menyuapi satu suap untuk istri, anak dan keluarga ini sedekah. Ayo bismillah, cukup.
Yang lama, yang lalu mungkin ada permasalahan apapun, tutup. Orang yang baik adalah orang yang menutupi kejelekan orang lain. Orang yang baik bukan orang yang suka membongkar kejelekan orang. Ciri orang yang tidak baik adalah orang yang suka membongkar kejelekan orang. Itu orang tidak baik. Jadi begini, saya ingin menutupi kejelekan saya bongkar kejelekan orang, seakan-akan saya tidak punya jelek, yang punya jelek orang lain. Nah, ini tidak boleh. Ayo, halal bihalal ini kita awali. STTKD ini mari bersatu, semua yang terlibat di dalam STTKD. STTKD bukan milik pribadi, STTKD milik kita bersama. Siapapun yang ada di dalam, baik dia tukang sapu, dia adalah pemilik STTKD. Kita harus kerjasama yang baik. Kita harus mengatur bagaimana STTKD ke depan ini harus tambah maju, akan mendapatkan grade tertinggi di antara ya tempat-tempat yang lain. STTKD ini harus hebat. Kenapa? Insya Allah STTKD ini didirikan oleh orang yang hebat, almarhum Bapak kita. Luar biasa. Menginginkan tempat ini menjadi tempat yang bermanfaat bagi umat, bagi bangsa Indonesia. Ini tempat ini. Nah, mari semua yang terlibat di dalamnya, ayo kita pikirkan, kita majukan STTKD ke depan. Kita jadikan STTKD ini contoh bagi tempat-tempat yang lain, dan kita jadikan STTKD ini adalah tempat wadah kesuksesan bangsa Indonesia ada di sini. Kita bisa cari nanti insya Allah. Terus yang penting tadi al-afina aninna, saling memaafkan. Kalau ada yang salah jangan terus digawe ribut, jangan. Soalnya tidak ada satu bangunan kalau salah langsung digempur, itu jangan. Bangunan itu kalau ada satu misalnya tiangnya yang kebetulan kerowok itu bahasa Indonesia nih apa? Gumpil podo wae, kropos gitu ya, kropos. Itu jangan terus langsung diwampleng dibruke malah ambruk kabeh. Justru yang kropos ini dibenahi. Dan yang kropos itu juga harus tahu, kowe iki kropos tak benahi ben dadi apik manuto. Orang keropos dibenahi malah ngeyel, ya tambah keropos terus. Jangan. Jadilah STTKD ini kerjasama yang bagus, yang keropos-keropos ditutup, ditambah lagi supaya jadi kuat. Akhirnya jadilah satu kesatuan yang luar biasa. Tanpa ada perkerjasama yang kuat, mustahil STTKD akan sukses. Mustahil. Bukan STTKD aja, semua rumah tangga pun kalau tidak ada satu kesatuan yang kuat, mustahil rumah tangga itu akan sukses. Tidak ada. Walaupun di rumah tangga itu mungkin seorang pembantu di situ, kalau pembantu itu juga menjadi tiang-tiang yang keropos di dalam rumah tangga, dia akan menghancurkan rumah tangga itu tadi. Makanya ayo STTKD ke depan dengan Dies Natalis ya, ini rangkaian Dies Natalis di sini. Mari ke depan STTKD kita tunjukkan kepada umat bahwa kami mampu, kami bisa, kami sukses. Harus, jangan sampai loyo, jangan. Wah, pripun nggih, tidak ada pripun-pripun. Bismillah ke depan. Tidak ada kata-kata tidak kecuali la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau yang lainnya insya Allah bisa. Maju kita ke depan. Kita mempunyai orang-orang tua yang luar biasa. Insya Allah berkat doa Ibu Ting kita luar biasa, akan maju terus STTKD. Karena perjuangan beliau dengan Bapak dulu luar biasa, dan ini adalah hasil daripada beliau-beliau itu. Dan insya Allah ke depan anak cucu beliau akan meneruskan STTKD ini ke depan, akan menjadi lebih baik dan akan lebih maju dan bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Insya Allah, amin. Muda sebelum tua, sehat sebelum sakit, kaya sebelum miskin, hidup sebelum mati, lapang sebelum sempit. Subhanallah, itu nasihat kelihatannya 5, tapi kalau diamalkan selamat kita dunia akhirat itu. Banyak anak-anak muda malas sekolah, malas sholat, malas ibadah, malas menjalankan taat kepada Allah. Nanti kalau sudah tua pasti dia akan lebih malas, karena waktu mudanya sudah tidak taat. Tuanya pasti, karena tambah tua boyok loro, sikil pegel, itu tambah tua. Jadi kalau mudanya semangat, insya Allah tuanya kalau sampai kendor, dia tidak bisa melakukan hal-hal yang sunnah, sama Allah sudah dihitung ibadah sunnah. Tapi kalau mudanya masya Allah malas-malas, ayo anak-anak muda jangan meninggalkan sholat,
Jangan meninggalkan ketaatan kepada orang tua. Wajib taat sama orang tua. Kalau sampai orang tua sedih, orang tua sakit hati, tidak mungkin ada kesuksesan di dalam diri Anda. Anda tidak mungkin sukses tanpa doa orang tua. Anda tidak akan sukses sewaktu orang tua itu sedih karena memikirkan Anda yang selalu berbuat jelek atau berbuat tidak taat kepada orang tua. Mustahil akan berhasil, mustahil. Jadi keberhasilan seseorang di muka bumi ini adalah ketaatannya dia kepada Allah dan Rasulnya, serta taat kepada orang tua, menggembirakan orang tua. Sewaktu orang tua itu sedih, Allah tidak akan ridho terhadap kita. Sampai-sampai dikatakan, kalau engkau di pagi hari bangun dan orang tuamu ridho kepadamu, walaupun kamu punya kekurangan-kekurangan dengan Allah, niscaya Allah ridho kepadamu. Itu kedudukan orang tua. Ayo adik-adik semuanya yang masih mempunyai orang tua, jangan sampai orang tua sakit hati atau sedih karena memikirkan kita. Kita ini adalah hasil mereka. Tunjukkan yang terbaik dari kita untuk mereka. Karena orang tua adalah kedudukannya tinggi di sisi Allah. Di dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi sembahlah Allah dan jangan kamu menyembah selain Allah. Jangan percaya selain Allah. Allah, dan setelah itu berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Tinggi kedudukan orang tua. Ayo, yang masih durhaka sama orang tua, rubah, minta maaf dan berbuat baiklah dengan orang tua. Baik yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kita. Bagaimana Habib yang sudah meninggal kita untuk berbakti kepada mereka? Jangan memberi kabar jelek dari kita untuk mereka. Karena mereka di alam barzakh itu mendengar kabar anak cucunya berbuat apa, lebih jelas daripada masa hidup mereka. Karena tidak ada orang yang meninggal itu meninggal, mereka cuma pindah alam dari alam dunia menjadi dari alam barzakh. Cuman itu aja. Jasad mati kembali kepada tanah, tapi ruh tidak pernah mati. Dia hidup dan dia mengawasi bagaimana anak cucunya. Nah, oleh karenanya sampaikan kabar berita kepada orang-orang tua kita yang sudah almarhum bahwa kita telah berbuat baik seperti pagi hari ini. Nah itu, ayo sama orang tua yang berbakti. Kesuksesan seseorang itu tergantung keridhaan orang tua. Sak pinter-pinternya anak itu tidak mungkin bisa lebih pandai dari orang tuanya, tidak mungkin. Karena orang tua sudah pernah menjadi muda, anak muda belum pernah menjadi tua. Jadi jangan bangga dengan ilmu yang kita miliki dan menghinakan orang tua. Jangan kita merasa bahwa orang tua kita kolot, orang tua kita tidak manfaat. Jangan. Karena saya bisa menjadi saya berkat orang tua saya. Itu harus dihormati. Nah, anak muda, jangan meninggalkan sholat. Jangan meninggalkan ketaatan kepada orang tua. Wajib taat sama orang tua. Kalau sampai orang tua sedih, orang tua sakit hati, tidak mungkin ada kesuksesan di dalam diri Anda. Anda tidak mungkin sukses tanpa doa orang tua. Anda tidak akan sukses sewaktu orang tua itu sedih karena memikirkan Anda yang selalu berbuat jelek atau berbuat tidak taat kepada orang tua. Mustahil akan berhasil, mustahil. Jadi keberhasilan seseorang di muka bumi ini adalah ketaatannya dia kepada Allah dan Rasulnya, serta taat kepada orang tua, menggembirakan orang tua. Sewaktu orang tua itu sedih, Allah tidak akan ridho terhadap kita. Sampai-sampai dikatakan, kalau engkau di pagi hari bangun dan orang tuamu ridho kepadamu, walaupun kamu punya kekurangan-kekurangan dengan Allah, niscaya Allah ridho kepadamu. Itu kedudukan orang tua. Ayo adik-adik semuanya yang masih mempunyai orang tua, jangan sampai orang tua sakit hati atau sedih karena memikirkan kita. Kita ini adalah hasil mereka. Tunjukkan yang terbaik dari kita untuk mereka. Karena orang tua adalah kedudukannya tinggi di sisi Allah. Di dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Jadi sembahlah Allah dan jangan kamu menyembah selain Allah. Jangan percaya selain Allah. Allah, dan setelah itu berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Tinggi kedudukan orang tua. Ayo, yang masih durhaka sama orang tua, rubah, minta maaf dan berbuat baiklah dengan orang tua. Baik yang masih hidup maupun yang telah meninggalkan kita. Bagaimana Habib yang sudah meninggal kita untuk berbakti kepada mereka? Jangan memberi kabar jelek dari kita untuk mereka.
Karena mereka di alam barzakh itu mendengar kabar anak cucunya berbuat apa, lebih jelas daripada masa hidup mereka. Karena tidak ada orang yang meninggal itu meninggal, mereka cuma pindah alam dari alam dunia menjadi dari alam barzakh. Cuman itu aja. Jasad mati kembali kepada tanah, tapi ruh tidak pernah mati. Dia hidup dan dia mengawasi bagaimana anak cucunya. Nah, oleh karenanya sampaikan kabar berita kepada orang-orang tua kita yang sudah almarhum bahwa kita telah berbuat baik seperti pagi hari ini. Nah itu, ayo sama orang tua yang berbakti. Kesuksesan seseorang itu tergantung keridhaan orang tua. Sak pinter-pinternya anak itu tidak mungkin bisa lebih pandai dari orang tuanya, tidak mungkin. Karena orang tua sudah pernah menjadi muda, anak muda belum pernah menjadi tua. Jadi jangan bangga dengan ilmu yang kita miliki dan menghinakan orang tua. Jangan kita merasa bahwa orang tua kita kolot, orang tua kita tidak manfaat. Jangan. Karena saya bisa menjadi saya berkat orang tua saya. Itu harus dihormati. Wajah yang paling indah adalah wajah Nabi Muhammad. Dan wajah yang indah dipandang adalah wajah orang-orang yang mengikuti akhlak Nabi Muhammad. Tidak satupun orang yang mengikuti akhlak dan adab Nabi Muhammad yang tidak enak dipandang. Coba kita memandang wajah romo-romo kiai kita, sesepuh-sesepuh kita, misalnya Mbah Halim Maksum Kerapyak, Mbah Nawir Kerapyak, ya, Mbah Nawawi Ngrukem. Coba kita lihat wajahnya. Mbah Mufid Pandanaran. Kita kalau memandang wajah mereka, Mbah Zainal Kerapyak, Mbah Najib Kerapyak, wajahnya itu kalau dipandang bikin orang senang. Ini penting bagi masyarakat di zaman ini. Zaman ini kadang kita melihat sudah urip iki gara-gara corona rada kaya ngene iki. Gara-gara corona itu kita untuk bebas tidak sebebas seperti dulu. Terus satu sama lain justru wajahnya itu tidak nikmat dipandang. Kalau lihat perengat, perengut, kayak wong ora urip. Jadi sing semangat, yang seneng, yang gembira, dan buatlah orang lain itu gembira memandang wajah kita. Senyum, salam, doakan mereka, buat gembira. Wajah yang paling indah adalah wajah Nabi Muhammad. Dan wajah-wajah yang indah diantaranya di saat ini wajah orang-orang yang mengikuti adab dan akhlak Nabi Muhammad. Salah satu cerita Nabi Muhammad, adab dan akhlak beliau, beliau setiap hari itu memberi makan seseorang di pasar. Tiap hari makan kurma, kurmanya itu dikunyah dulu sama Nabi Muhammad karena ini orang buta dan sudah agak tua, supaya tidak sulit ngunyah kurma. Setelah lembut, bayangkan bekas Rasulullah disuapkan di mulut seorang buta tadi. Sewaktu Rasulullah menyuapi orang yang buta ini, si buta ini tidak tahu kalau yang menyuapi itu Rasul. Dia mengatakan, "Hei saudaraku, kamu jangan ikuti Muhammad ya. Muhammad itu orang yang tidak benar, ajarannya sesat. Kamu jangan ikut-ikut Muhammad. Muhammad itu orang neraka, Muhammad itu orang yang..." Dielek-elek ini Rasulullah. Tapi tidak pernah berhenti Rasulullah setiap hari menyuapi orang itu, dicaci setiap hari juga. Tidak pernah berhenti dan sakit hati Rasulullah. Subhanallah, setelah meninggal Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar tanya sama istrinya Rasulullah, sama putrinya Aisyah, "Ya Aisyah, kebiasaan Rasulullah itu apa yang bisa saya lakukan saat ini?" Kata Aisyah, Rasulullah setiap hari itu memberi makan orang buta yang ada di pasar itu. Lalu Abu Bakar Siddiq datang ke sana memberi makan kepada orang buta ini. Waktu itu diambil kurma langsung disuapkan ke mulut orang yang buta ini tadi. Subhanallah. Si buta ini tadi mengatakan, "Hei Bapak, kamu kok tidak seperti yang biasa? Yang biasa itu istilahnya dilembutkan dahulu baru disuapi. Kok kamu beda? Dan tanganmu baunya kok lain dengan tangan yang sebelumnya memberi saya makan kurma." Subhanallah. Terus habis itu si Sayyidina Abu Bakar waktu itu mendengar, "Kamu jangan ikut sama yang biasa memberi makan saya itu. Kamu jangan ikut sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu Nabi yang Masya Allah, Nabi." Dielek-elek di depan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Subhanallah, alangkah sabarnya Nabi Muhammad.
ben hari menyuapi dan disakiti, gembira. Coba kita yang nyuapi pisan langsung dipisui, wah langsung pampleng wis buta kagak ngomong. Ini Rasulullah adab, akhlak Rasulullah kita pakai supaya bangsa ini menjadi bangsa yang maju. Lu masa akhlaknya yang ada saat ini cuman WA-an broadcast ke sana ke sini menyebarkan berita-berita hoax. Berita-berita yang tidak benar tentang corona, tentang apapun, semua berita yang dianda di HP itu 99% penipu. Makanya berita Al-Quran aja yang kita baca daripada berita-berita di HP, ya. Wajah yang indah di muka bumi ini adalah wajah orang-orang yang mengikuti adab dan akhlak Rasulullah. Itu, ya. Saya doakan semuanya dan saya minta doa semoga kita tergolong orang-orang yang bertakwa. Di antaranya tadi alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yang selalu membantu sesama kita walaupun dalam keadaan sempit maupun lapang. Wal kadhiminal ghaidha, yang bisa menahan amarah. Wal afina 'anil nas, dan selalu memaafkan siapapun orang yang berbuat salah kepada kita. Bukan memaafkan orang yang tidak salah, memaafkan orang yang mencaci kita, membenci kita, menyakiti kita, maafkan ke semua. Dan mulai dari hari ini kita ikrarkan, di samping tadi ikrar halal bihalal, ikrar bahwa saya ya Allah tidak akan menyakiti siapapun, karena saya yakin bahwa kami orang yang tidak ingin disakiti. Karena saya tidak ingin disakiti, saya tidak akan menyakiti. Dan jadilah kita orang-orang yang selalu bekerja sama dalam membangun satu usaha atau satu tempat dalam di STTKD ini. Bismillah, kita sama-sama membangun supaya STTKD ke depan tambah maju, tambah manfaat, tambah berkah dunia wal akhirat. Kita doakan Ibu Tin kita sehat, insya Allah panjang umur, dan insya Allah tahun depan halal bihalal beliau masih bisa duduk bersama kita di sini. Amin insya Allah. Dan kami semua mohon doa Ibu Tin kita, doakan semua ini setuju niki putra putri jenengan, doakan semuanya insya Allah semuanya selamat sehat dunia wal akhirat. Dan alhamdulillah tadi di samping sana itu Gus Zaki saking kerapiaknya ini gue yang ini ya niku masya Allah kerapiak Gus Zaki kerapiak, dongake sehat panjang umur dan dapat meneruskan apa yang menjadi perjuangan ulama-ulama yang ada di kerapiak. Ya insya Allah kita doakan mereka-mereka yang telah diambil oleh Allah, terutama Mbah Najib bin Abdul Qadir dan Mbah Ali Tabik dan siapapun yang telah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga-keluarga kita, jamaah kita, orang-orang tua kita, ya, yang saat ini berada di alam barzakh. Semoga saat ini mereka gembira dengan doa-doa kita dan mereka merasakan kenikmatan di alam barzakhnya bersama orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua panjang umur, sehat walafiat, selalu meningkat iman dan takwa kita, dan diakhiri usia kita dengan husnul khatimah. Semua dimudahkan rezekinya oleh Allah, rezeki yang banyak, rezeki yang halal, rezeki yang berkah, rezeki yang akan membawa manfaat bagi semua umat, rezeki yang akan mengantarkan kita menunaikan ibadah haji dan umrah serta berziarah di Madinah Al-Munawwarah. Mari kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan ini. Jangan kita percaya dengan selain Allah, jangan kita percaya dengan selain Al-Quran, jangan kita percaya dengan selain hadis-hadis Nabi Muhammad. Kita percaya kepada Allah, percaya kepada Al-Quran, percaya kepada hadis-hadis Rasulullah, dan percaya kepada ulama-ulama yang menjalankan aturan agama Allah dengan sebenarnya. Ya, sebab sekarang ini ya banyak wong-wong sing aneh-aneh. Kathah nih, karena zamannya aneh, jadi menungsone akeh sing aneh. Jadi berbuat perbuatan sing aneh-aneh ben dipercaya wong. Ternyata aneh-aneh itu ya tidak akan langgeng. Yang langgeng itu orang yang istiqomah di dalam aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Monggo mang tumut, Pak, mari kita ikuti para romo-romo kiai kita. Seperti siapa yang tadi saya sudah sebutkan, Mbah Ali Maksum, Mbah Nawir Krapiak, Mbah Zainal, Mbah Najib. Itu orang yang lurus-lurus, ahli Quran. Itu yang diikuti. Oh, jomelu wong sing model-modelannya anyar. Saya bisa melihat hati Anda. Alhamdulillah.
Orang lihat hatinya orang itu tidak bisa. Itu lihat wajahnya orang itu bisa tahu ini modelnya kaya apa, ini paham kabeh sebetulnya. Dan orang sekarang ini gampang ditipu dengan hal-hal seperti itu. Saya sekarang masih melihat bahwa Anda itu rohnya alah apa kakean omong. Jadi hati-hati sama orang-orang yang model-model. Melu karo wong sing itu kira-kira mengajar kepada Anda tentang sholat 5 waktu, tentang Al-Quran, tentang adab dan akhlak, bukan mengajar hal-hal yang khoyal kabeh. Jangan, ya. Insya Allah mudah-mudahan selamat, STTKD selamat, kita selamat, anak cucu daripada ibu tim semua insya Allah selamat sampai yaumul qiyamah. Dan insya Allah tempat ini menjadi amal jariah beliau dan suami beliau almarhum, serta amal jariah anak cucu beliau semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bisidil Fatihah.